ada di sorga. We know that you have something special for them today. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memiliki sesuatu yang khusus buat umat-Mu Tuhan untuk siang hari ini. Lord, open your portal from heaven. Dan Tuhan buka itu portal-Mu dari sorga. Let the heavens be open tonight, today in Biarlah this place, Tuhan, yaitu sorga-Mu terbuka pada siang hari ini. so that we will be able to receive every good gift will come and descend on this place, on your people. Dan biarlah mereka semua menerima karunia terbaik-Mu Tuhan yang Kau telah kirimkan ke tempat ini. We just want to say thank you, Father, Kami mau berterima kasih kepadamu because Bapa. you are going to speak to them face to face, Karena Kau akan berbicara kepada mereka wajah ketemu wajah. so that their faith is now going to be encouraged and strengthened. Dan biarlah iman mereka akan didorong dan dikuatkan. We just want to say thank you Kami mau berterima kasih for Tuhan. what you're about to do today Dan apa yang Kau akan lakukan among pada all hari the ini. people that are gathered. Yaitu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan yang berkumpul Let their bersama-sama. eyes begin Biarlah to mata see. mereka mulai Let their melihat. ears begin to hear. Biarlah telinga mereka mulai So mendengar. that every word that has gone out of my mouth today, together with Pastor Philia, Dan juga semua firman yang keluar dari mulutku dan juga Ibu Filia Tuhan will begin to cause the resonating of God's presence, allowing them to move into the success for this year 2024. sehingga Tuhan itu mengizinkan firman-Mu Tuhan untuk bekerja untuk suksesmu tahun 2024. From January to December, Dari Januari sampai Desember. you will see them. You are the God of great, mighty exploits. Dan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang gagah perkasa, yang Tuhan penuh ledakan. Engkau akan memenuhi seluruh So kebutuhan then let us mereka. sit in your presence at your feet and listen to the sound of your voice. Dan biarlah mereka duduk di hadirat-Mu dan mendengar suara dari sorga. We pray this in the mightiest name of all other names, the name of Jesus Christ of Nazareth. Dan kami berdoa semuanya ini di dalam nama Yesus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Wow. Wow. It's in our midst. Ada sukacita di tengah-tengah kita. People dancing, Aku people melihat rejoicing. orang-orang menari dan bersukacita. People got testimonies to share. Dan juga ada kesaksian. I really feel God is among you. Dan saya bisa sungguh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah engkau. You know, the word Emmanuel is God is with us. Dan kata daripada Immanuel adalah Tuhan bersama dengan kita. Today, I can tell you God's presence is definitely 100% is with you all. Dan yaitu hari ini saya bisa berkata 100% bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. If you continue to pray and worship God in this intensity, Kalau engkau terus berdoa dan menyembah Tuhan dengan yaitu suatu yang kerinduan hati yang dalam, God is going to do a new thing in your midst, in your life, in your family, in your business, in your own career lives. dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru di dalam bisnismu, karirmu, di dalam keluargamu. Amin. Please listen carefully. This is not 2023, this is 2024. Dengarkan baik-baik ya, ini bukan 2023 ya, sudah 2024. The past is behind you. The future is what is currently in your present times. Dan tahun 2023 itu adalah masa lalumu dan tahun 2024 ini adalah di depanmu di mana kau harus berjalan. You know what God says? Apa yang Tuhan katakan? The enemies that you have seen in yestertime, you will not see them anymore when you enter into your promised land. Dan yaitu musuh yang engkau lihat pada waktu yang dulu itu tidak akan datang lagi, tidak akan ada lagi, yaitu saat ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan tahun 2024. No Pharaoh cannot chase you from your divine inheritance. You are going to go out to worship Him.
Dan itu tidak ada lagi Fir'aun yang mengejar engkau. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan saat ketika engkau menyembah Dia. The day of your release is now. Dan hari pelepasanmu itu adalah sekarang. The days of heaven on earth is now. Dan hari di mana surga terjadi di bumi adalah sekarang. The message of heaven, the hidden revelation, the secrets, the tactics, everything God is releasing for those who are righteous and holding on to His promises. Jadi yaitu Tuhan yaitu yang melepaskan semuanya apapun juga saat ketika engkau terus berpegang kepada firman-Nya. God is ready to do something powerful in your midst. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang berkuasa, yang luar biasa di tengah-tengah engkau pada hari ini. I am so excited about what is going to be your future destiny that God has already planned and purposed for you. Dan saya sungguh bergairah tentang masa depan dan juga rencana Tuhan yang ada di depan engkau. God doesn't bring His servants to a place where He has no work to do. He always has a foreordained plan. Dan itu Tuhan tidak akan membawa hambanya untuk melakukan rencananya. Tuhan telah tetapkan hambanya untuk datang ke tempat ini untuk itu menyampaikan sesuatu. Amin. Even if you don't understand the intensity and the message that I'm going to preach to you, by just looking at what I'm saying, by the Spirit in what I'm saying, God is going to touch your heart. Dan walaupun mungkin beberapa daripada engkau tidak mengerti apa yang saya yaitu sampaikan, dan lewat engkau bertemu dengan saya, lewat rohmu, yaitu engkau akan menerimanya. Amin. You know, God knows you thoroughly. He knows you thoroughly. Dan Dia mengenal engkau segalanya. That's why He Oleh karena knows itu, the end. dan Dia tahu akhirnya, He knows where you are. dan Dia tahu juga So mana engkau where you berada. will go, it will be led by the Spirit and not by your own mind and not by your own understanding. Dan apa yang engkau akan tuju itu dipimpin oleh Roh, bukan oleh pengertianmu, oleh pikiranmu. The ways of the Lord is not our ways. Jalan-jalannya Tuhan itu bukan jalan-jalannya kita. The thoughts of God is not our thoughts. Pikiran Tuhan itu bukan pikirannya kita. When He comes in, He do spectacular things. Dan saat Dia datang, Dia melakukan hal yang spektakuler. So that is the reason why, church, you must be in ready anticipation. The word that is going to come out is going to change your entire life. Oleh karena itu, umat Tuhan, kau harus mempersiapkan diri. Firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hambamu ini akan mengubah seluruh hidupmu. There is power in the word that goes out of God's mouth. It cannot return to Him void. Jadi ada kuasa saat firman itu disampaikan, saat keluar dari mulut hambamu, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. That's why I'm telling you today, when you sit in your chair, get ready. Something is going to be dropping in your own heart. Oleh karena itu, saat ketika engkau duduk di kursimu, yaitu engkau dengarkan baik-baik, ada sesuatu yang Tuhan yaitu taruh di dalam dirimu. You don't see the angels are moving around. Dan engkau tidak melihat para malaikat sedang yaitu mengelilinginya. The day of the Lord walks in the midst of His own church. Dan pada akhirnya Tuhan akan yaitu berjalan di tengah-tengah gerejanya. You don't know what God is going to deposit in you. Is going to become your catalyst for change. Dan engkau tidak tahu apa yang Tuhan akan deposit, yang Tuhan taruh di dalam dirimu, itu menjadi katalis yaitu untuk semangatmu. God gave me 10 scriptures to declare over you. Dan Tuhan telah berikan 10 ayat firman Tuhan untuk dideklarasikan atas engkau. The future of you for the coming days is now being revealed to you. He will not going to hide from you anymore. Dan itu masa depanmu Tuhan akan sampaikan, Tuhan akan lepaskan, dan Tuhan itu tidak akan sembunyikan juga buat engkau. So if you have your Bible, Kalau ada Alkitab bersama dengan engkau, can you please come with me to the Matthew
Matthew chapter 6 verse 31 to 33, and this is your first scripture of the prophets. Dan Matthew 6, 31 to 33. Matius 6 ayat ke-31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 until 33 ya Pastor. Yeah, 31 to 33. Read Ya, slowly, Matius 6 yeah. ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. You know God needs your needs. Karena Tuhan itu tahu semua kebutuhanmu. So don't worry about the clothes that you wear, the food that you're going to eat. Dan jangan khawatir tentang pakaian yang kau pakai, makanan yang kau akan makan. In this new year, seek first the kingdom and all the righteousness, and all these things will be added to you. Dan pada tahun yang baru ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. I'm telling you, my friend, this is your first scripture. Dan saya beritahu kepadamu, teman-temanku, Tuhan telah datang untuk menguatkan engkau. So that you will not be weak or feeble. Dan sehingga engkau tidak menjadi lemah. Because the world is looking for all these things and they are going into corrupt ways. Dan karena dunia itu mencari semua hal-hal ini. But for God's people, Tetapi untuk umat Tuhan, God said, don't down, don't worry. jangan ragu-ragu, jangan khawatir. You sang the song, we sang with joy. Kita tadi nyanyi ya dengan lagu-lagu dengan sukacita. Do you know when you start this year like this momentum, God will make you dance until the end. Dan engkau tahu ya, saat ketika engkau memulai momentum ini, engkau menari-nari buat Tuhan, Tuhan akan pimpin sampai selesai. God's promise, every needs that you need in this year shall be done, shall be given to you if you seek God's kingdom and His righteousness. Janji Tuhan yang pertama adalah Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu saat engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Second verse, Yang ayat yang kedua Philippians 4 verse 19. dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Let's look at the scripture. Please write down the scriptures because these are the scriptures that will speak to you in the day that you are in need of God's help. Jadi tolong dicatat ya ayat-ayat yang disampaikan Pastor Prince ya, supaya ayat-ayat ini akan menguatkan engkau, memberikan arahan kepadamu saat engkau dalam membutuhkan. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. So what is your need? Apa kebutuhanmu? Do you know God is already endorsed it for you? Dan kau tahu ya, Tuhan telah menetapkannya buat engkau. He said He will memenuhi. You know what's the meaning of memenuhi, right? Ya, kau tahu ya arti daripada kata memenuhi. That means He's put a signature in your whatever areas of your life. He's signing as an approved check for you. Dan yaitu artinya bahwa Dia telah menandatangani semua apapun yang engkau butuhkan. Hey, my friends. Teman-temanku, Our God is a very rich God. He owns 1,000 cattle in 1,000 hills. dan dikatakan bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kaya, yang maha kaya, dan Dia itu yang memenuhi seluruh There's nothing that He cannot do for you. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan buat engkau. But if you believe that today God in you can strengthen you, and all this riches and His grace will be sufficient for you in the day that you need His power. Jadi, yaitu
Ada waktu kau percaya bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. God is assuring the church again and again. Dan Tuhan telah memastikan umatnya, gerejanya lagi dan lagi. So if you are here, you must be able to say, I can do all things through Christ who strengthens you. Dan saat ketika kau ada di tempat ini, kau mampu mengatakan, aku cakap melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus. Because this is your promise. Karena ini adalah janjimu. When you hold the promise, He's your promise keeper. Karena ketika engkau memegang janji, Dia adalah yaitu pemegang janji yang He's a setia. covenant keeping God. Dan Dia adalah Tuhan pemberi ikat janjinya. He will not despise you. Dan Dia tidak pernah mengabaikan I'm engkau. telling you, you will not leave this house empty. God will deposit inside of you while you are still sitting. You don't know what the angels are going to do for you. Dan saat ketika kau meninggalkan tempat ini, kau tidak keluar tempat ini dengan tangan yang kosong. Tetapi sebelumnya Tuhan malaikat Tuhan juga sedang melihat engkau duduk di tempat ini, dan Dia akan mendepositkan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Let's look at the third promise, James chapter 2 verse 5. Mari buka di dalam Yakobus 2 ayat 5. Janji yang ketiga daripada Tuhan. Tolong dicatat ya. Receive all these words. Though you don't understand, take the scripture, receive it. Dan walaupun kau tidak mengerti arti daripada ayat ini, engkau catat, engkau terima. Dikatakan Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. I tell you, if you are a person who loves God, Kalau engkau adalah yaitu pribadi yang mengasihi Tuhan, but if you don't have faith in Him, kalau kau tidak punya iman di dalam Dia, everything that is the promises that He is waiting to explode in your life cannot become materialized. jadi semua janji-janji Tuhan itu tidak bisa digenapi menjadi Because manusia. faith is an exchange of currency that you buy and sell with God. Karena iman itu adalah nilai tukarnya antara engkau dengan Tuhan. So if Saat ketika engkau melakukan transaksi dengan Tuhan, iman. when you have faith, Jadi ketika engkau punya iman, God said, what great faith that people believe me, even though they have not seen me, but yet they believe. dan apa itu iman yang besar? Yaitu orang yang tidak pernah melihat Dia, melihat Yesus, tetapi percaya kepada Dia. Because when you believe, it is already accounted for you as righteousness before God. Jadi saat ketika engkau percaya, itu diperhitungkan menjadi kebenaran. You will become the inheritors of God's divine goodness like never before. Dan engkau menjadi ahli warisnya, yaitu kekayaan ilahi yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Even though today you may have lack, you have scarcity, you may have famine, but because you have faith, God will meet all your needs. Dan mungkin engkau dalam sekarang ini keadaanmu dalam kekurangan ataupun engkau membutuhkan, tapi karena imanmu, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. My friend, there is a divine turnaround. Dan ada yaitu perputaran ilahi. People of Israel, because of disobedience, they went into circle of defeats. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel karena ketidaktaatannya, mereka itu harus yaitu berkeliling ya. But now those who really purpose in their heart that to do the right thing, they went into circle of blessing. Ya, mereka akan mendapatkan perputaran daripada berkat. So if God is going to turn around this year for you, Nah, dan Tuhan akan memutar balikkan tahun ini buat engkau.
What you need to do, Apa yang perlu kau lakukan? you need to activate your faith in God. Engkau perlu mengaktifkan imanmu di dalam Tuhan. That's why Oleh karena itu, don't do performance for God when God is looking for relationship with you. jangan yaitu berusaha menampilkan dirimu, tetapi Tuhan butuh hubungan pribadi dengan engkau. He is more wants to have a intimacy relationship with you by you not just doing things for him. It is not the doing, it is the being. Tapi yaitu bukan apa yang engkau lakukan, tetapi apa yang engkau menjadi, seperti apa. Dia butuh yaitu hubungan intim, persekutuan yang intim dengan engkau. Fourth promise, Janji yang keempat, Psalm 72 verse 12 to 13. di dalam Mazmur 72 ayat 12 sampai 13. Let's read and understand what God is saying. Dan ya, 72. ya Mazmur 72 ayat 12 dan 13. Mazmur 72, 72, right? Yes. Ayat 12 dan 13. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Amin. You know, God will be for you like Ebenezer. Dan Tuhan itu akan menjadi seperti Ebenezer buat engkau. Ebenezer means thus far God is my present help in times of my need. He has always been my helper. Karena yaitu Ebenezer artinya bahwa Tuhan itu adalah penolongku saat dimana aku waktu membutuhkannya. God doesn't despise the poor and the needy. Dan Tuhan itu tidak pernah mengabaikan orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan He came pertolongannya. not for the rich, he came for the poor. Dan dikatakan bahwa dia datang bukan buat orang kaya, tetapi dia datang buat orang yang miskin. The health has no need of a physician, but the sick, they need the doctor. Orang yang sehat itu tidak butuh dokter, tetapi orang yang sakit yang membutuhkan dokter. So if you are sick in your body today, Kalau engkau sakit di tubuhmu sekarang I hari want you ini, to stand on your feet right now. dan aku mau engkau bangkit berdiri saat ini. Yang sakit ya, yang sakit di tubuhnya You bisa have bangkit berdiri. problems in your body, you stand right onto your feet. Dan kalau engkau punya yaitu masalah di tubuhmu, engkau bisa bangkit berdiri. Yang Because sakit. God is going to heal you and deliver you. Karena Tuhan akan menyembuhkan engkau dan melepaskan engkau. Because His heart and His eyes is on you. Karena hatinya dan matanya ada di atas engkau. That's why you are not here by coincidence, my Oleh karena friends. itu teman-temanku, kau datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Because God knows when to send His own people to deliver you from the clutches of the enemy. Dan Tuhan itu tahu bagaimana Dia mengirim hambanya ke tempat ini untuk datang melepaskan engkau. There is an expiry date over the works of the enemy over your life, and I declare it is going to be today and now. Dan yaitu ada tanggal kadaluarsa daripada musuhmu. Dan saya deklarasikan hari ini selesai. I want you to lift up your hands. Those who are standing, lift up your hands. Yang berdiri boleh angkat tanganmu. Yang berdiri boleh angkat tanganmu. Remember, I am not the healer. Jesus is release this word, and you receive it by faith in your heart. Dan aku dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya. Dan aku akan melepaskannya. Dengan iman engkau menerimanya. Amin. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus. every woman and every man, Dan setiap wanita dan setiap Lord, you laki-laki. see from heaven what is happening right now into their body. Dan Tuhan, kau melihat dari sorga apa yang terjadi di dalam Every tubuhnya. DNA of these people Dan setiap DNA daripada umat
that has been twisted and formatted by the enemy to put sickness into them. Dan yaitu apa yang telah diberikan oleh musuh, sakit penyakit di dalam tubuhnya. Lord, we pray in the mighty name of Jesus Kami berdoa di dalam nama Yesus. that the name that is above every other name, Nama di atas segala we nama. terminate and cancel Kami putuskan, kami by batalkan fire, by thunder, oleh api dan oleh kilatan api. be free in Jesus' name. Bebas di dalam nama Yesus. Set you free in Jesus' name. Dilepaskan, dimerdekakan dalam The nama Yesus. Lord will heal you. Dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. You are not going to go back the same. Dan kau tidak akan kembali lagi dalam May the keadaan presence yang of sama. God be with you for now and forevermore. Dan biarlah hadirat Tuhan selalu menyertai kau sekarang dan selama-lamanya. Thank you, Father, for healing these people. Terima kasih Bapa, kau telah menyembuhkan umatmu. We receive this promise in your name. Dan kami menerima janjimu ini di dalam namamu. All your people say amen. Setiap and umat Tuhan katakan amin, amin. I tell you, don't despise things like this because God is doing something new. As I told you, God is doing new. Aku minta kepadamu untuk bangkit berdiri, engkau taat. Tuhan akan memberikan hal yang baru bagi engkau. 2 Corinthians 8 verse 9. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ini janji yang kelima. 5 ya Pak. Yes. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. I tell you, Jesus understands your struggles today. Dan saya beritahu kepadamu bahwa Tuhan Yesus itu mengerti yaitu pergumulanmu. Jesus understands totally what you are going through in your life, in your family, back at home. Dan Tuhan itu mengetahui apapun yang menjadi pergumulanmu, baik untuk engkau pribadi dan keluargamu. But God said, trust me. Won't you trust me? Dan Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Apakah engkau mau percaya kepadaku? I'm telling you, you may have a little flour, a little oil in your house. Dan mungkin engkau sekarang hanya memiliki sedikit minyak, sedikit tepung di tuayanmu. It's not much. Tidak banyak. But when you give it into the hands of God, Tapi ketika engkau memberikannya ke tangan Tuhan, when you give it to the kingdom of God, saat ketika engkau berikan kepada kerajaan something Tuhan, happens. He takes your little and he multiplies it and becomes so much. dan sesuatu terjadi, dan itu akan terjadi, dan Tuhan akan lipat gandakan. If you are in debt, Kalau engkau dalam the keterikatan house hutang, that you are living in right now, there is a miracle supply inside your own heart, in your Jadi, own house. yaitu rumah yang engkau sekarang tinggal, itu adalah akan terjadi mukjizat Tuhan. Go back and ask God, what can I do with what I have, not what I don't have. Dan kembali nanti pulang ke rumah, berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan dengan apa yang aku miliki, bukan apa yang aku tidak miliki. God is a God of strategy. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan strategi. He always open your eyes that the things that you have not seen, but it's always there, but it missed your eyes. Dan dia selalu membuka hal-hal di mana engkau tidak lihat. Kadang-kadang engkau yaitu kehilangan kesempatan. Sometimes it looks so ordinary, it doesn't look significant at all. Dan kadang-kadang kelihatannya hanya biasa-biasa saja, bukan suatu yang signifikan. But when you ask God to open your Tapi eyes, ketika engkau meminta Tuhan untuk membuka matamu, God will use that little thing in your house
to multiply when no one sees you. What you do privately is going to multiply for you in publicly. Dan Tuhan yaitu akan menunjukkan kepadamu hal yang sedikit itu Tuhan akan lipat gandakan dan engkau melakukannya dengan tersembunyi dan Tuhan akan menampilkan di umum di publik. Your struggles are coming to an end in 2024. Dan pergumulanmu ini akan selesai tahun 2024. Karena janji Tuhan sudah dikatakan. That's why when you hold God on His promises, on His word, He cannot back out. Karena ketika engkau terus memegang janji Tuhan, Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan engkau. He's a faithful God. Dia adalah Tuhan yang setia. When you are faithful, He is faithful and true. Dan ketika engkau setia, Tuhan kita itu setia dan benar. Amen. Amen. Are you excited about your future destiny? Apakah engkau bergairah untuk masa depanmu? Because I tell you, if you are not excited, I don't know whether you are in the right place. Dan kalau engkau tidak bergairah, aku tidak tahu apakah engkau benar di tempat yang benar. Because God has only good news and good promises that is going to come upon you and overtake you. Karena Tuhan itu akan memberikan. Tuhan itu memiliki berkat yang baru, janji yang baru yang akan terjadi di dalam hidupmu. Let's look at Luke chapter 6, Mari buka di dalam Lukas 6. 20 to 21. Lukas 6 ayatnya yang ke-20 sampai 20 until 21. Yeah, two verses. Yes, thank you, Pastor. Lukas 6 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Amen. My friends, Teman-teman, the Lord looks on you. Tuhan itu melihat kepadamu His eyes is going to and fro. dan matanya menjelajahi. He knows those who seek Him with all their heart and those who are not seeking Him just because of His enemies. Dan dia tahu kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari dia dengan hatinya, bukan mencari yang ada di tangan Tuhan. God has assured you today through this scripture. Dan Tuhan tunjukkan hari ini lewat ayat firman ini. There is a future that is going to be so great that you cannot despise what God has declared to you. Dan ada masa depan di mana Tuhan yaitu berikan kepadamu di mana kau tidak bisa mengabaikannya. Your satisfaction is coming. Bahwa kepuasanmu itu sedang datang. If you are not satisfied now, Kalau kau tidak puas saat ini, eat this scripture and put it inside your heart and ask God to satisfy you. dan makan firman ini masuk di dalam hatimu dan minta kepada Tuhan untuk memuaskan engkau. I'm telling you, Aku beritahu padamu, some of you need to war with your prophecies. War. War. Oh, beberapa daripada engkau harus berperang kepada nubuatan yang Tuhan telah berikan Because kepadamu. when the promises of God has been given to you, if you act carelessly, the birds of the air will come and take it away from you. Karena ketika nubuatan Tuhan telah diberikan kepadamu, kalau engkau tidak hati-hati, burung-burung yang di udara akan mengambil dan memakannya. That's why we mustn't be careless when the promises of God are being declared and spoken. We must say, God, let these words become my future destiny. Dan ketika nubuatan itu datang kepadamu, engkau tidak boleh ceroboh ya. Dan engkau harus katakan, Tuhan biarkanlah Tuhan nubuatan ini terjadi di dalam masa depan. I want to declare to you, Aku mau deklarasikan kepadamu,
No more delays, no more postponements. Tidak ada No keterlambatan, promises that supposed to tidak come to ada you. keterlambatan, tidak ada tidak ada yang tidak terjadi di dalam hidupmu. Everything that needs to come to you will come to you in His time. Dan apapun yang akan datang kepadamu itu pasti akan datang kepadamu pada waktu yang akan ditentukan. He knows your need and He prepares for you resources, funds, and finances. Dan Dia tahu semua kebutuhanmu dan telah Dia siapkan sumbernya, dananya, keuangannya, He will declare. dan Dia akan deklarasikan He will kepadamu. open your eyes. Dan Dia akan membuka matamu. And you will go to that place you don't understand. Dan kau akan pergi ke tempat itu dan kau tidak mengerti. Saat ketika kau sampai di sana, engkau akan melihat mujizat sedang menantikan engkau dan terus mengalir di dalam hidup. Our God is a God of miracles. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. He is not just a person who speaks, He's a person who can do what He speaks. Dan Dia bukanlah orang yang hanya mengatakan saja, tetapi Dia akan melakukan apa yang Dia telah katakan. When you have that belief inside of you, Karena kau punya kepercayaan di dalam diri nothing is going to escape your life. dan tidak ada yang bisa lari daripada hidupmu. May God fill you. Biarlah Tuhan memenuhi engkau. Everything that you are searching for now is now being prepared for you in heaven. It will be brought it down as it was in the heaven. It will be done for you in the earth. Dan apa yang kau cari itu akan Tuhan berikan. Apa yang Tuhan siapkan di sorga itu akan Tuhan membuat itu terjadi di bumi ini. Let's go to the next verse, Proverbs 19, verse 17. Mari buka di dalam Amsal 19. 17. Amsal 19 ayat yang ke-17. I hope you are enjoying the promises that God has prepared for you for this year. Dan saya harap engkau menikmati ya apa yang dikatakan janji-janji Tuhan untuk tahun ini. Dikatakan God is just opening up for you the entire Pandora box. dan yaitu Tuhan membuka semua kotak Pandoranya. Amin. So that Yaitu. you will be able to access all the things that you need. God said now you can access to it. Sehingga engkau bisa mengakses semua apa yang engkau butuhkan. Di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. You know, I sense in my heart this year you will begin to see many kind gestures of those who are filled with plenty will come and bless you. Dan saya bisa rasakan bahwa tahun ini bahwa semuanya Those who are rich will come and bless you. orang-orang yang kaya, yang punya uang itu akan datang kepadamu. Because you are going to receive the blessing. Bukan hanya kau akan menerima berkatnya, It is because God wants to bless the blesser. karena Tuhan mau memberkati orang yang memberi itu. That's why you will see whenever you give to the kingdom of God, Jadi kau akan melihat saat ketika apa yang kau berikan kepada kerajaan Tuhan. I tell you this verse and you will know this because he says in the Bible, he who gives to God, he who gives to the poor lends to God. Dan dikatakan siapa yang memberi kepada Tuhan, kepada orang yang membutuhkan itu He who gives to the menghutangi poor Tuhan. lends to God. Dikatakan kepada mereka yang memberikan kepada orang yang miskin itu menghutangi Tuhan. So it is not about quantity, how much you give. It's about your heart to give. Tapi bukan berapa jumlah yang kau berikan, tetapi yaitu hatimu yang memberi itu. God saw there's a widow in the church that listened to Jesus preaching and gave in the offering bag 2 mites. Dikatakan bahwa Dua sen. ya
ketika seorang wanita itu memberikan 2 koin ya, dikatakan dia mendengar apa yang Yesus khotbahkan dan setelah itu dia memberikan semuanya yang ada padanya. Jesus said, Yesus berkata, this woman, wanita ini, she gave everything. dia berikan semuanya. In the natural is only 2 cents. Tapi secara alami hanya 2 sen. But in God's eyes, Tapi di matanya Tuhan, God said she gave all. Tuhan berkata dia memberikan semuanya. And he said these words. Dan dia katakan ayat ini. Whenever this preaching of the gospel is taking place, what this woman has done will be spoken everywhere in the nations of the world. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh wanita ini akan dikenal, diketahui dan dikhotbahkan dan di seluruh dunia, seluruh bangsa. What you gave today? Apa yang kau berikan hari ini? Bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya. The person who gave 5 loaves and 2 fishes is a small meal. Dan seseorang yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah It's a very small makanan, portion. yaitu porsi yang kecil. But when it entered into the hand of God, transferred into the hands of God, Tapi ketika dia serahkan ke dalam tangannya Tuhan, it has a multiplying factor. dan itu akan membuat pelipat gandaan Multiply factor. dan faktor pelipat gandaan. So whatever that you have less in you, Jadi apapun yang kau miliki, yaitu kurang yang ada di dalam dirimu, even though it's small, walaupun kecil it's insignificant, dan tidak signifikan, it's just a small meal only for one time meal. dan hanya yaitu makanan yang kecil, hanya 1 kali makan. But when you giving unto the hands of Jesus, Tapi ketika kau berikan ke dalam tangannya Yesus, something happens to your food. dan itu terjadi kepada makananmu, What is happening? apa yang terjadi? That same food gets multiplied. Dan makanan yang sama itu akan dilipat gandakan. And instead, it fed 5,000 men. Dikatakan memberi makan 5.000 orang And they laki-laki. had left 12 baskets full. Dan dia telah yaitu mendapatkan sisa 12 bakul. How can it be? Dan bagaimana ini bisa terjadi? So today, Dan oleh karena itu hari ini, even, can you put back the scripture please? ya di dalam Amsal 19 ayat 17 tadi, Let's look at this. siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. So God is assuring you today, Dan Tuhan tunjukkan kepadamu hari ini, whether it's small seed or big seed, apakah itu benih yang kecil atau benih yang besar, but you have power to sow into people's life. dan kau punya kuasa untuk kau tabur di dalam kehidupan And orang. what God sees what you do will begin to multiply your giving into bigger portion. Dan apa yang Tuhan telah lihat, apa yang kau telah berikan, itu akan dilipat gandakan dengan porsi yang besar. Listen this very carefully. Dengarkan baik-baik. Let not your giving be grieving to your heart. Jangan biarkan ya persembahanmu itu menjadi duka di dalam hatimu. Don't give to God Jangan berikan kepada the Tuhan leftovers. hanya sisanya saja. Give to God the best of your increase. Dan berikan yang terbaik daripada peningkatanmu. And I assure you, to all of you who are hearing the sound of my voice, Dan saya pastikan semua daripada umat Tuhan mendengarkan suaraku, God will bless you abundantly. Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah. Your landscape of your life. Dan itu akan mengubah kehidupanmu. Learn to trust Him. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Don't live in your own understanding. Jangan
yaitu hidup lewat pengertianmu sendiri. Amen. Amin. Let's look at 1 Samuel chapter 2 verse 8. Mari buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 8. We are coming to a close already. One more scripture to go. Satu ayat lagi kita akan tutup. 1 Samuel 2:8. 2 ayat ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Anybody doing business here? Ada yang bisnis di tempat ini, boleh angkat tangannya. I Yang tell bisnis. you, God is about to do business transformation and elevate you. Dan Tuhan akan melakukan transaksi bisnis yang akan mengangkat engkau. I tell you, if you are a business person, please stand to your feet. Nah, kalau yang para pebisnis boleh bangkit berdiri ya. Because there's a grace of God is waiting to explode in your midst. Karena ada anugerah Tuhan yang akan diledakkan di tengah-tengah engkau. Ayo bangkit yang, ayo. If you are a waktunya business Tuhan. person, whatever, small business, big business, major business, stand. Ya, boleh berdiri. Mau bisnis kecil, bisnis besar, berdiri. I tell you, Kita tahu pedangmu. something is going to take place in your life according to this scripture. Dan sesuatu akan terjadi di dalam hidupmu sesuai dengan ayat ini. 2024, I'm telling you, your life will change and transform. There is going to be a business transformation. Dan yaitu tahun 2024, hidupmu akan berubah, akan terjadi transaksi di dalam bisnismu akan berubah. I tell you, lift up your hands to God, reach out to Him. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Let God give you power to get wealth and the wisdom to administer the power. Dan biarlah Tuhan memberikan kepadamu kuasa untuk melakukan bisnis. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, everyone who are standing and doing business of any kind in this auditorium, dan setiap umatmu yang melakukan bisnis di ruangan ini, I pray that you will bless the work of your hands. aku berdoa biarlah kau memberkati pekerjaan tangan Let their mereka. hands be blessed Biarlah tangan mereka dihebatkan beyond what they can imagine. dan jauh dari apa yang mereka bisa bayangkan. Father, touch them. Bapa, jamah mereka. Father, touch them. Jamah mereka. Father, touch them. Bapa, jamah mereka. Father, touch them. Bapa, jamah mereka. I thank you, Father, Aku berterima kasih for Bapa. all that has been selected by you. Dan semua daripada mereka itu telah diseleksi oleh Engkau. Father, I pray that you will elevate them and promote them in their business world. Dan aku berdoa biarlah Engkau akan mengangkat mereka dan mempromosikan mereka di dalam bisnisnya. Thank you for wisdom. Terima kasih buat hikmat-Mu. Show them the way, God. Tuhan, tunjukkan Give jalan. them the ideation Berikan mereka ide-ide. so that the invention will bring them to the cutting edge of what God you're going to open heaven and bless them crazily. Dan Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi kemajuan-Mu Tuhan akan terjadi di dalam hidup mereka. Amen. 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 Okay, thank you. Please sit. Psalms 34 verse 6. The last one. Ayat yang terakhir, Mazmur 34 ayat yang ke-6. This is the last words. Ini adalah ayat There are terakhir 10 promises that God has already declared over your life. dan ada janji Tuhan, 10 janji Tuhan telah Tuhan deklarasikan di dalam hidupmu. Let's listen to God's voice. Mari dengarkan suara Tuhan. Mazmur 34 ayat 6. 5 dan 5. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar.
Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Yeah. I tell you now, I want you to stand to your feet. This is the most important. Let the musician come forward. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Semua umat Tuhan bangkit berdiri. I want you to know that God's face is going to be shining over you in this year, very especially upon you. Dan saya pastikan biarlah wajah Tuhan bersinar atas engkau. You know, I want to tell you this. Aku mau memberitahu kepadamu ini. God is going to listen to your cry. Dan Tuhan akan mendengar seruan dan tangisanmu. He will come and save you from all your difficulties and struggles. Dan dia akan datang dan menyelamatkan engkau dari segala kesesakanmu, kesulitanmu. I believe God Aku is in the percaya. house. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. The Holy Spirit is in our midst. Dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. And the power of Christ is available to you in this place. Dan kuasa daripada Kristus itu tersedia buat engkau hari ini. So that God will make you a champion and not a loser anymore. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi pemenang-pemenang dan bukan menjadi pencundang lagi. You will be more than a conqueror in Christ Jesus who strengthens you. Dan kau lebih daripada pemenang, yaitu yang menguatkan engkau. How do you feel today? Dan apa yang kau rasakan hari ini? God is assuring you Dan Tuhan telah menjamin engkau, that whatever you have been doing apapun yang kau lakukan in the yester times pada waktu yang lalu, is no longer relevant to what God is doing in your life now. dan itu tidak relevan dengan apa yang Tuhan akan lakukan saat ini juga. See, Lihat, behold, God is doing a new thing in your midst. Have you not perceived it? dan ketahuilah bahwa Tuhan melakukan hal yang baru di tengah-tengah engkau. This year, Tahun ini, everything of the old, semua yang lama don't mix with the new. jangan campurkan dengan yang baru. Because when God is giving you new wine, you cannot have an old wine skin to contain it. Dan ketika Tuhan memberikan kepadamu anggur yang baru, engkau tidak bisa memakai yaitu anggur yang lama, yaitu kantong yang lama, karena dia tidak bisa menampung yang baru. What is that means? Apa itu kebutuhan? It means you cannot bring your old self when you want to inherit the new promises that God has declared to you today. Dan artinya bahwa engkau tidak bisa memakai manusia lamamu untuk menerima yang baru yang mana Tuhan telah deklarasikan kepadamu hari ini. I tell you, God is about to touch your life like never before. Dan saya beritahu kepadamu, Tuhan akan menjamah hidupmu tidak seperti sebelumnya. I tell you, your life is going to be rewritten with a new history book to remember. Dan yaitu hidupmu akan ditulis, dicatat menjadi pencetak sejarah. Because today is God encounter. Karena hari ini adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Your life cannot be the same. Hidupmu tidak akan sama lagi. The Lord who called you here Dan Tuhan yang memanggil engkau will never let you go out of this place empty. dan tidak akan izinkan engkau keluar dari tempat ini dalam keadaan kosong. Let's lift up our hands. Mari angkat tangan kita semuanya. Why we are lifting our hands up? Mengapa ketika kita mengangkat tangan kita God's hands will reach out to you. dan tangan Tuhan sedang menjangkau engkau, So that whenever you need something, apapun yang kau butuhkan sesuatu, may God touch your hands. biarlah tangan Tuhan menjamah And so that you tanganmu will receive that which God has promised for you today. dan engkau bisa menerima apapun yang Tuhan telah janjikan kepadamu hari ini. Are you ready to enter into your new life? Apakah engkau siap untuk memasuki kehidupan yang baru? God is ready to perform His word. Dan Tuhan siap untuk menunjukkan akan firman-Nya. God is ready to perform His word. Dan Tuhan telah siap untuk menggenapi firman-Nya, That's the word. memeteraikan firman-Nya.
establish you Dan Tuhan mau membangun engkau, mengokohkan engkau. so that you will never go back to the old self anymore. Dan kau tidak kembali dengan manusiamu yang lama lagi. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. Let the power of your Spirit Biarlah kuasa daripada Roh, come upon each and every one of these people. biarlah datang kepada setiap umat. Let every eyes that has been able to see from heaven, Dan biarlah mata mereka yang mampu melihat dari sorga. may the eyes of the Lord teach them the things that God, you have spoken to them plainly today. Dan apapun yang telah kau lakukan terjadi di dalam hidup mereka. Lord, let no one get denied of access to your greatest help that you're going to release from heaven to them. Dan tidak ada seorang pun yang dihianati Tuhan. You will begin to cover them. Dan kau mulai menudungi mereka. I pray for the blood of Jesus Aku berdoa buat darah Yesus. will come upon each and every one of these people gathered here, Dan biarlah datang kepada setiap umatmu yang berkumpul di tempat ini. so that they know their life will never be the same. Sehingga mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi. Today, God has touched their life, Dan hari ini Tuhan telah menjamah hidup and mereka. when they go around today, tomorrow, this week, this month, and the months come, Dan saat mereka pulang Tuhan pada minggu depan, pada bulan depan, they will begin to witness what has taken place today. dan mereka akan bersaksi apa yang terjadi mulai The hari ini. promises of God is all yes and amen. Semua janji-janji Tuhan ya dan amin. Thank you, Father. Makasih Bapa. Bless them. Berkati mereka. Bless them.